harus benar-benar memperhatikan karena ini modulnya gampang kalau menurut saya ya. Gampang dalam hal pengolahan datanya. Saya harap teman-teman periksa lagi nanti pas apa namanya revisi yang mana ya bisa rendemen. Oh ini Iya, produk Teh. dibagi etanol. Ini paket berapa? Paket 4, Teh. Kadar etanol kali densitas kali volume. Hmm, ini kayaknya rumusnya salah cara nyari produk etanol. Waktu itu saya pernah jelasin deh. Ini perhitungannya, bentar ya. Sepertinya dari Regita rumusnya salah. Nah, dari Regita itu rumusnya masa produk nih kadar etanol kali densitas kali volume. Sedangkan di sini saya kan udah jelasin kemarin. Jadi cara nyari masa produk itu dari masa distilat sama dengan rho etanol yang didapat dari kurva densitas etanol dikali volume distilat yang dihasilkan. Nah, dapat nanti masa distilatnya. Di sini status buat kadar etanol itu kan persen W per W. Nah, persen berat gitu. Nanti Regita atau teman-teman yang lain yang masih salah, dari persen kadar etanol tinggal dikali masa distilat yang didapatkan dari hasil perhitungan di sini. Nah, kalau dari perhitungannya Regita masih keliru, seperti itu Regita. Nanti diperbaiki lagi aja Oh, bisa. baik, Teh. Mm-mm. Nah, baik, Teh. Terima kasih, Teh. Oke, yang lain? Oh iya, Teh, mau nanya lagi. Iya. Untuk nyari kadar etanolnya, Teh, berarti kan itu apa namanya? Dari persamaan grafiknya tuh kan Teh Y sama dengan MX plus C. Berarti buat nyari kadar etanolnya Y-nya ya Teh? Iya, mana sih ini ya? Kan kita mau nyari sumbu Y-nya kan, berarti yang diketahui itu indeks bias. Jadi tinggal dikali aja ya sama dengan MX plus C. X-nya itu dari indeks bias yang didapatkan dari lama waktu fermentasi. Nanti kita bisa tahu berapa konsentrasi etanol yang dihasilkan. Nah, mungkin teman-teman bingung juga ya dari saya gitu ya, banyak perubahan seperti modul yang kemarin gitu. Mungkin teman-teman ada yang mungkin ya, teman-teman ada yang ngelihat Excel tahun sebelumnya gitu. Mungkin dari Regita rumusnya sama seperti Excel tahun sebelumnya, ataupun dari teman-teman, salah satu teman-teman nyari kadarnya itu rumusnya ikutin kayak yang sebelumnya gitu. Nah, itu tuh ya mungkin koreksi dari saya dapat koreksi dari Pak Coe. Jadi untuk apa praktikum kemarin itu masih banyak yang salah gitu dari cara pengolahan datanya maupun eh, penjelasannya gitu, penjelasan dari asisten yang sebelumnya. Jadi saya juga di sini belajar banyak dalam modul fluid waste fermentation. Nah, teman-teman di sini juga makanya harus pahami lagi apa yang sudah saya jelaskan karena ini tuh nggak ada kaitannya sama praktikum offline yang kemarin seperti itu. Jadi kan saya udah kasih juga petunjuknya. Ini banyak yang diperbaharui. Saya masih bingung teman-teman, nggak ada yang nanya nih masalah densitas atau konsentrasi yang berbeda. Nah, ada lagi nggak? Sebenarnya banyak banget sih ini yang bakal muncul timbul pertanyaan karena dari saya sendiri juga ngerjain data sekunder maupun apa ya, kayak pengolahan data gitu ya untuk ngasih ke teman-teman, itu juga perlu belajar lagi gitu. Jadi bukan eh, langsung copy paste dari hasil data sebelumnya, data praktikum offline sebelumnya, kayak gitu. Ada lagi nggak yang masih bingung? Nggak ada yang nanya lagi.
Kalau nggak ada yang nanya, saya tanya. Teh mau nyambung lagi yang tadi teh. Iya, Berarti nanti indeks biasnya itu dari yang tergantung lama waktunya ya teh. iya, tergantung dari lama waktu. Nanti tinggal masukin aja. Mana sih? Ini. Tinggal masukin waktu lama, tinggal masukin indeks bias dari lama waktu fermentasi, nanti dapat konsentrasinya. Kayak gitu. Ada lagi? Mau nanya lagi boleh teh? Boleh. Kalau error yang standar deviasi itu ngaruh nggak teh ke perhitungan hasil akhirnya nanti? Oh, enggak ngaruh. Ini tuh cuman pengecekan, kayak semacam statistika gitu. Statistika pengecekan apakah indeks bias yang kita cek gitu ya di refrakto suatu sampel misalnya apa etanol gitu, etanol dicek indeks biasnya. Nah, ini tuh nanti kalau misalkan ada data, ini data 1,3519. Yang mana nih? 1, 2, 3, 4, 5. 32. Nah, ini. Nih, mungkin di sini datanya lonjaknya terlalu tinggi gitu pada saat pengecekan indeks bias. Nah, makanya dilakuin standar deviasi supaya kita tahu tingkat errornya itu seberapa. Nah, kalau misalkan di sini besar, berarti tingkat errornya atau apa nih namanya garis vertikal ini itu besar gitu. Coba aja saya pindah lagi atau saya ganti lagi menjadi 1,36 lah. 3616. Nah, berarti ini tingkat errornya besar gitu. Bisa jadi apa yang udah teman-teman cek atau periksa suatu sampel tersebut ke refrakto itu tuh salah kayak gitu. Itu salah besar ngeceknya gitu. Pasti nggak akan beda jauh. Berarti ini kan udah mau ngeceknya salah, pasti nanti ngaruh ke data kan, kayak gitu. Jadi makanya dilakuin standar deviasi supaya tahu tingkat errornya itu seberapa. Nah, kalau ini kan masih dimaklumi lah sedikit. Kurang lebih kan pasti kalau misalkan ngecek data hasilnya dari indeks bias satu, kedua, jangan sampai beda jauh. Kalau beda jauh ada yang error dari entah dari refraktonya, entah dari cara penglihatan gelap terang teman-teman gitu. Ada lagi? Mau nanya. Ya, Kan kadar glukosa itu kan dicarinya dari grafik deviasi glukosa teh. Tah, itu kalau untuk satuannya kadar glukosa yang dari grafik itu M konsentrasi atau G per DL teh? Kalau misalkan dari grafik yang udah saya kasih data sekundernya itu statusnya masih gram per desiliter. Nah, makanya seharusnya teman-teman di sini ubah menjadi persen. Persen itu kan biasanya gram per volume ya, berarti gram per 100 mili. Kalau ini kan kalau misalkan gram per desiliter kita konversi ke gram per liter, jadi gram per 1000 liter. Nah, saya tuh maksudnya mau tahu aja gitu teman-teman pemikirannya kayak gimana, tapi sampai sekarang kayaknya saya belum dapat hasil yang benar gitu ya untuk perhitungan persennya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman tuh yang baru saya lihat malah mencari persen B-nya, persen beratnya. Sedangkan di sini kan statusnya gram per desiliter ya, masih persen B per V gitu. Harusnya teman-teman cari persenannya ini menjadi persen B per V dalam 100 mili. Sedangkan di sini kan misalnya kita dikonversi jadi gram per 1000 liter, dikonversi menjadi gram per 100 mili. Nah, teman-teman masih belum paham sepertinya untuk perhitungan ini. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain nggak buat perhitungannya kayak gimana gitu. Kalau misalkan nggak nanya, nggak akan saya kasih tahu. Ada yang Jadi, mau nanya nggak? jadi kalau misalnya kadar glukosanya G per DL itu nanti diubah lagi dulu satuannya teh sebelum dihitung. Iya, jadi diubah dulu kan gram per desiliter, berarti diubah ke gram per liter dikali berapa tuh? 1000 lah kalau nggak salah tuh. Berapa? Nih, mana sih?
ini statusnya masih gram per desiliter, diubah ke gram per liter, berarti dibagi atau dikali 1000 gitu, perhitungan biasa itu matematika. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan statusnya udah gram per liter, ini kan berarti gram per 1000 mili kan. Nah, ini gimana sih? Ini tuh sebenarnya mudah, makanya saya nggak akan ngasih tahu gitu. Maksudnya teman-teman berpikirnya kayak gimana? Kalau misalkan dari gram per 1000 mili itu teman-teman ubah jadi gram per 100 mili. Kayak gitu. Kalau persenan apa ya, bukan persenan gram per apa sih, persen B per V itu statusnya gram per 100 mili. Tuh, jadi harusnya kalau misalkan udah gram per 100 mili ini udah dianggap persen, tinggal dikali 100%. Kalau ini kan nggak bisa. Kalau misalkan gram per 1000 mili ini belum dianggap persen gitu. Gimana? Siapa tadi, Septiana ya? Iya teh. Oh, jadi nggak usah diubah ke konsentrasi kan teh? Kalau dari cutting yang dulu kan diubah ke dapatnya tuh konsentrasi. Enggak nih. Jadi kalau misalkan ini kan statusnya gram per desiliter, berarti harusnya diubah ke persen. Seberapa banyak kadar glukosa yang didapatkan. Kayak gitu. Jadi ini juga balik lagi ke pembahasan teman-teman. Misalnya teman-teman bahasnya ini statusnya kan konsentrasi atau kadar glukosanya itu dalam persen. Ya, secara literaturnya itu dalam persen. Nah, ini juga harus dalam persen. Jangan sampai beda. Yang ini dalam gram per desiliter, yang dalam literatur dalam persen. Kayak gitu. Udah jelas belum, Septi? Yana? Dikit teh. Makasih teh. Dikit maksudnya gimana? Masih ada yang nggak ngerti? Kerjain dulu teh gitu. Sama iya. Kode di analisis sedikit. Makasih teh. Iya, ini kali ya aku kasih aja. Nih, ini tuh misal, ini mah misal contoh. Ini tuh dapat kadar glukosa statusnya gram per desiliter. Teman-teman konversi jadi gram per liter, berarti ini dibagi 1000 ya. 1000 dibagi 10 sih. 10 dong. Iya enggak? 10 teh, 10. Nah, 10. Jadi 0,00714 gram per liter. Nah, di sini 1 per 1000 liter. Karena di sini kan statusnya liter kan, 1000 liter. Teman-teman mau ubah menjadi 1 per 100. Jadi dikali 10. Nah, jadinya ini 0,00714 gram per liter dikali 10. Sama dengan 0,00714 gram per 100 mili. Kayaknya ini salah deh. Bentar ya. Soalnya saya jelasinnya bingung. Ini itu ada yang salah. Bentar. Tadi salah, soalnya ada yang aneh. Nah nih penjelasan dari persenan sendiri gitu ya, atau kadar suatu konsentrasi. Jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan atau jumlah gram zat terlarut dalam 100 mili larutan. Berarti ini kan gram per liter diubah menjadi gram per 100 mili. Mau diubah menjadi gram per 100 mili. Nah, misal diketahui kadar glukosanya itu 0,0714 gram per desiliter. Terus konversi dibagi 10, 0,00714 gram per liter. Nah, terus gimana teman-teman cari
persen W per V per 100 mili ataupun dalam ppm. Kayak gimana sih gitu cara nyarinya. Nah, ini kan dapat diketahui 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Nah, berarti kan ini 0,00714 gram per liter, berarti gram per 1000 mili kan. Nah, nanti tinggal dikali 10 aja, supaya jadi gram per 100 mili. Nah, udah dia tinggal dikali 100%, ini udah bisa dapat kadar glukosanya 0,0714%. Kemudian misal ditanya ppm-nya berapa, ppm itu kan perbandingan satu bagian suatu komponen terhadap sejuta bagian total penyusun larutan. Biasanya kalau ppm itu satuannya miligram per kilogram, ini dalam satuan W per W, terus atau miligram per liter, ini satuannya itu berarti W per V. Nah, di sini kan tadi glukosa persenannya itu 0,0714%, berarti ini kan gram per 100 mili. Konversi aja ke miligram gramnya, terus nanti 100 milinya juga dikonversi ke liter, nanti dapat deh miligram per liter. Nah, ini bisa dapat glukosa dalam satuan ppm. Kayak gitu, ada yang mau ditanyain atau ada yang masih belum jelas gak? Desiliter ke liter dibagi ya tuh kan ke atas. Hah? Masa? Iya teh, kalau dicoret kali 10 teh. Masa sih? Bentar. Oh iya. Oh ya, makasih ya Fikri koreksiannya. Berarti ya udah itu tinggal dikonversi aja dikali 10. Saya salah berarti. Mohon maaf ya teman-teman. Makasih Fikri koreksiannya. Nanti tinggal dilanjutin aja buat nyari persenannya itu udah benar apa yang udah Fikri omongin tadi. Ada lagi? Sebentar, sebentar. Gimana Fikri? Maaf, tadi ada panggilan. Iya, oke. Coba kita cek dulu. Kadar glukosanya lebih besar. Kadar glukosanya kecil tapi etanolnya besar ya. Coba bentar.
Oke, kalau misalkan saya jelasin ke Fikriah atau teman-teman semua, kalau secara logika gitu ya, emang aneh sih. Dari saya sendiri saya akuin memang aneh. Karena misalnya nih, misal kadar glukosa yang dapetin 1%, sedangkan etanol etanol yang dihasilkan itu bisa sampai berapa gram gitu. Misalnya bisa sampai 44 gram atau enggak 58 gram. Terus rendemennya itu malah lebih besar daripada kadar glukosanya. Kalau secara logika memang aneh karena mungkin saya bisa koreksi sendiri ya melalui apa namanya data sekunder, data-data itu yang sudah diambil ya dan sudah disarankan oleh Pak Choi, mungkin banyak kekurangan ya, banyak kekurangan karena data di sini, data yang diambil ini dari literatur gitu, bukan dari hasil percobaan langsung atau penelitian langsung. Jadi dapat dipastikan hasil atas sekunder ini tuh salah gitu. Sebenarnya benar, tapi salahnya itu ya hanya dapat sekian lah, sekian dari misalnya 50/100 lah gitu. Jadi sangat kecil gitu kalau misalkan emang pengen tahu ini tuh benar atau enggak, karena ini tuh cuman datanya diambil dari data sekundernya orang. Jadi ya saya juga kurang tahu, nggak bisa jawab juga sih kayak gitu. Mungkin Fikri juga bagus sih pertanyaannya ya, bikin saya apa brain blowing gitu. Saya juga baru kepikiran, bener juga sih kadar glukosanya malah. Tapi kalau dari saya, kalau misalkan secara hidrolisis kan glukosa kita apa ditambahkan apa glukosa ditambahkan ragi gitu ya. Pisang dihidrolisis, tambahkan ragi, kemudian setelah itu ditambahkan ragi. Nah, itu tuh kan bisa bisa menjadi apa pemecah gitu, pemecah glukosa menjadi etanol ya. Bisa jadi raginya juga bagus gitu. Kalau menurut saya ya, bisa jadi konsentrasi atau banyaknya ragi yang ditambahkan itu cukup. Jadi menghasilkan etanol yang besar kayak gitu. Kalau menurut saya karena bisa jadi ya, bisa jadi pengaruh dari ragi kayak gitu sih kalau dari saya. Karena kan mm, karena kan setelah dilakukan proses hidrolisis, baru ditambahkan ragi kan, karena teman-teman yang udah teman-teman ketahui gitu ya, hidrolisis itu rusaknya struktur kristal selulosa yang akan mempermudah terurainya selulosa menjadi glukosa. Nah, nanti glukosa ini kan akan kita uraikan kembali menjadi etanol dibantu dengan ragi. Nah, bisa jadi zat pembantunya itu dari raginya. Raginya itu apa? Bakteri Saccharomyces cerevisiae. Nah, bisa jadi dari bakterinya itu berkembang bagus kayak gitu. Dari fase-fase apa stasionernya dari fase-fase stasioner bakterinya itu bertumbuh baik. Mungkin bisa jadi itu pengaruh dari raginya. Kayak gitu, Fikri. Hmm. Mm-mm. Iya. Hmm. Tapi udah setuju belum sama argumen saya? Karena menurut saya ya pembantu buat apa mengolah glukosa menjadi etanol tuh dibantu oleh ragi. Jadi etanol bisa jadi lebih besar kayak gitu. Cuman kalau dari saya juga nggak bisa memastikan kalau saya ini benar ya, karena saya hanya sebagai mahasiswa juga gitu, masih belajar. Mungkin perlu dilakukan studi lebih lanjut kayak gitu sih. Mungkin apa koreksiannya bisa jadi dari datanya yang kurang memumpuni, data sekunder yang kurang memumpuni. Karena itu data-datanya ya kalau boleh saya jujur itu ngambil-ngambil dari nggak tahu ya Pak Coy jurnal-jurnal orang dan juga saya juga masih bingung gitu karena kalau misalkan kaitin sama praktikum offline kemarin misalnya kalau misalkan konsentrasinya itu persenannya sampai 96 sedangkan kita di sini
cuma sampai 20%. Nah, itu bisa jadi dipertanyakan, kenapa cuman konsentrasinya itu dilakukan sampai 20%, sedangkan kita di sini densitas etanol aja berarti kan konsentrasinya cuma sampai 20% yang digunain atau yang teman-teman sudah lakukan ini ya, apa namanya, pengolahan data, densitas etanol tuh cuma sampai 20%. Berarti itu dipertanyain, teman-teman udah tahu densitas etanol itu 0,7, sedangkan di sini cuma sampai 20%. Berarti bisa jadi dari datanya yang kurang mumpuni, kayak gitu. Masuk nggak apa yang saya jelasin? Hmm. Mungkin banyak sih, banyak aneh lah dari saya sendiri ya sebagai asisten gitu ya. Karena memang saya ngerasa banget ini apa modul ini modul yang emang paling saya bingung gitu. Sebenarnya dia gampang tapi kok bingungin gitu. Karena mungkin dari Pak Cuinya ngerasa kalau misalkan yang praktikum offline kemarin datanya tuh salah. Tapi mungkin saya banyak nih kaji-kaji ini kayak gini Pak, kayak gini Pak. Tapi menurut Pak Cuy itu salah gitu. Nah, jadi Pak Cuy cuma ngambil persenan konsentrasinya itu sampai 20% aja supaya linear. Coba kalau misalkan diambilnya sampai 90%, nah itu tuh nggak linear sebenarnya kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman ngelihat pengolahan data praktikum offline tahun kemarin ya, itu tuh data konsentrasinya persenannya gitu ya sampai 96%, terus dibuat linear, harusnya nggak kayak gitu. Secara realnya ya, teman-teman berpikir secara real. Kalau misalkan secara ya bagusnya ya linear, tapi kan kalau real nggak mungkin linear kayak gitu. Itu sih pemikiran dari Pak Coe kayak gitu. Kalau misalkan apa konsentrasinya itu 96% dibandingkan dengan konsentrasinya itu hanya sampai 20%. Nah, makanya dari saya dianjurkan sama Pak Coe ngambil konsentrasi sampai 20% biar bisa dianggap linear dan biar juga perhitungannya mudah kayak gitu. Cuman teman-teman boleh tuh nanti kan ada pembicaraan akhir sama Pak Coe ya. Nah, boleh ditanyain ke Bapaknya masalah perihal tadi kadar glukosanya itu kecil tapi kenapa etanolnya itu besar kayak gitu. Mungkin itu bisa ditanyain ke Pak Coe-nya ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada dicukupkan. Ada lagi nggak? Kayaknya tadi, bentar. Teh mau nanya. Siapa? Teh, Ya, Teh mau nanya, itu tuh pengaruh kadar gula pada ragi terhadap persen kadar etanol itu gimana ya Teh? Aku tuh masih bingung Teh. pengaruh kadar gula pada ragi. Oh, iya sebentar. Nih. Ntar saya cari dulu ini catatan. Iya. Hmm.
Mungkin ya teman-teman ada yang bisa bantu jawab gak nih? Ada yang bisa bantu jawab? Yang tahu? Tes. Santi kamu Gimana? bantu jawab teh. Ya, sok boleh. Jadi penambahan gula pada ragi ini jika penambahan gulanya itu banyak, jadi mikroorganismenya itu nanti di dalam raginya itu berkembangnya juga jadi lebih baik teh. Jadi nanti ragi yang mau dimasukin ke dalam sari buah yang akan difermentasikan itu si mikroorganismenya itu mendapatkan nutrisi yang cukup. Gimana? Ada lagi kak yang mau nambahin? Tadi Fikri. Saya bingung sih dari Santika. Dari Fikri gimana? Gimana Silvi? Fungsi raginya kan tadi? Kadar gula dari raginya teh, iya gitu. Kayaknya Silvi masih bingung. Gini Silvi, fungsi raginya. Oke, jadi kan pertama tadi dilakukan hidrolisis dulu kan, hidrolisis dengan pengenceran HCl, terus nanti dinetralisasi, baru nanti ditambahin ragi seberapa banyaknya ya. Ini mah secara offline ya, kalau online saya nggak tahu. Nah, terus ini fungsi dari ragi itu mengubah glukosa menjadi etanol kayak gitu, Silvi. Karena di sini kan glukosa ini udah dipecah pakai hidrolisis. Nah, hidrolisis itu apa? Mengubah hemiselulosa yang ada di limbah pisang ini, bukan komponen, struktur-struktur kimianya itu mengubah hemiselulosa atau selulosa menjadi glukosa. Nah, setelah menjadi glukosa ini bisa diubah lagi menjadi etanol dengan bantuan ragi, kayak gitu. Ragi di sini kan bakteri ya, bakteri yang bakal memproduksi etanol. Nah, nanti dikaitin lagi sama nutrisi yang tadi udah Sontika jelasin, nutrisi maupun parameter-parameter untuk penambahan ragi pada glukosa kayak gitu. Jadi glukosa di sini tuh larutan atau limbah pisang yang ada gitu, yang udah dilakukan pengenceran dengan cara hidrolisis, baru nanti disitu kan struktur-struktur kimianya udah terpecah gitu menjadi glukosa. Nah, baru nanti diubah menjadi etanol dengan bantuan ragi kayak gitu. Gimana, Silvi? Udah jelas belum? Jelas teh. Oke, ada lagi? Teh mau nanya. Ya, siapa? Regita teh. Uh. Tadi mau nyambung ke pertanyaan yang sebelumnya ya teh, yang Regita tanya tadi. Tadi pas Regita cek di Excel buat ngitung massa produk etanolnya teh udah rho dikali rho distilat dikali volume distilat sama dikali kadar etanolnya teh. Pas dicek lagi teh. Gimana? Putus? Apa? Kita bisa diulang nggak? Tadi putus-putus. Ini teh kan tadi kata Teteh untuk perhitungan produk etanolnya itu masih salah. Hitungnya tuh harusnya dihitung dulu massa distilatnya dengan cara yang densitas distilat dikali sama volume distilat. Baru nanti dikaliin sama kadar etanolnya. Iya. Nah, tadi pas saya cek di perhitungan saya yang sebelumnya tuh udah kayak gitu teh. Tapi di sini enggak gini. Bentar. Kayaknya ada yang salah kali. Dari ininya. Rho M kali V. Massa. Rho kali V.
Rho kali V ini dikali persen W. Iya, udah benar ya. Tapi kok saya di data sekunder saya mah enggak nyampe 400 sih. Nanti dicek lagi lah sama saya, Regita. Mungkin itu teh kalau untuk kadar etanol persen teh satuannya. Iya benar. Si ini apa Amala ya? Ini Iya, kadar etanol itu persen. Ya benar-benar. Ini tuh kayaknya dari Regita belum dalam satuan persen di kadar etanolnya. Dicoba dikonversi dulu ke persen Regita. Tapi teh itu bukannya dari kurva ya teh? Iya, kurva, tapi kan satuannya persen. Ini kalau misalkan dipersenin 4.000. Coba dikepersenin dulu aja. Soalnya data sekunder yang udah saya kerjain nggak nyampe segini sih. Ada lagi? Dari yang lain ada yang kasusnya sama nggak kayak Regita? Teman-teman lagi pada itikafan bukan? Kok aneh sih? Masa sih? Masa Ini sih? teh bukan kalau grafik yang udah dibuat tuh itu udah persen W per W ya teh? Iya, itu udah dalam persen W per W, udah dalam persen. Berarti itu kan dapat kadarnya dalam persen dong. Iya. Terus? Tadi kan kata tadi diubah ke persen lagi. Nah maksudnya persennya Itu mah persen bukan etanol, glukosa itu loh. Kan yang satuannya gram per desiliter glukosa. Iya enggak? Iya teh. Udah jelas belum? Tadi Fikri gimana? Kalau yang diubah ke persenan mah bukan etanol, glukosa. Kan tadi udah bilangin, kadar glukosa, etanol mah udah dalam persen ininya grafiknya. Dari yang lain, ada nggak? Bianti, Salsa, Arif, Lukman, apa? 9:30. Ziven, Zalfa, Widi, Santika, Silpi, Septi, Sarah. Teh mau nanya lagi. Tadi kan kata teteh kalau udah ada gram per 100 ml itu diubah ke ppm ya teh? Iya, bisa diubah ke ppm. Kenapa? Kalau diubah ke ppm itu ngaruhnya di mana ya teh? Masih bingung. Ngaruhnya di satuan. Kan tadi gram per 100 mili diubah jadi miligram per 1000 mili. Udah kayak gitu. Masuk gak Regita? Kalau ke perhitungannya ngaruh nggak teh? Enggak lah. Itu kan cuman pengen tahu aja secara satuan ppm-nya berapa kayak gitu. Terus secara persenan per 100 mili itu berapa. Sedangkan yang kita dapatin itu digrafikkan gram per desiliter. Nah makanya saya bilang saya minta dalam persen itu gram per 100 mili. Terus saya juga minta coba dalam ppm berapa sih gitu. Itu mah cuma secara satuannya aja, hasilnya mah tetap sama gitu. Cuma beda satuan doang. Kayak gitu, kayak kita. Baik teh, terima kasih. Oke. Ada lagi? Teman-teman gak ada yang nanya perubahan indeks bias? Ada yang masuk gak? Kayak maksudnya pemikirannya tuh, kok indeks bias glukosa sama etanol malah gedean etanol? Apa gimana pemikirannya, ada yang berpikir seperti itu gak? Tahu gak ada? Mungkin dari saya baca sekilasnya dari kritikan modul ini, mungkin kekurangannya itu lebih banyak ke video ya, kurangnya video laboratorium. Karena pada saat itu juga saya
belum bisa ke Bandung, terus juga banyak yang dikerjain, jadi dari Pak Coyanya juga nggak nyuruh harus ke lab kayak gitu. Buat koreksiannya aja ya, misalnya teman-teman bilang nggak ada video labnya gitu, ya sabar aja. Misalnya teman-teman cuma bisa baca diagram alirnya, ya berarti halusinasi dulu aja kayak gitu. Nanti kalau udah offline mungkin nanti bisa dilihat langsung. Tapi kurang lebih yang udah saya jelasin kemarin, rangkaian alatnya kayak gitu, simpel, proses distilasi biasa. Sisanya ya cuma ngecekin ini, larutan sampel dari sari buah, sampel dari etanol. Menurut saya sih bisa dipikirin gitu, maksudnya dibayangkan, kalau misalkan menurut saya bisa dibayangkan praktikumnya kayak gimana, karena ya emang cuman cek indeks bias dari refrakto, terus dididihkan di distilasi, udah. Tinggal kalau misalkan hidrolisis ya tinggal tambahin aja HCl, NaOH, terus tambahin ragi kayak gitu. Kalau secara bayangan ya teman-teman sabar aja, harus bisa membayangkan dulu aja kayak gitu. Ada lagi? Udah mau sejam. Tadi janjinya ke Lukman cuma sejam. Dari Ning Yoha siapa ya? Saya nggak tahu Ning Yoha. Ning Tias teh. Oh. Siapa lagi? Udah cukup aja nih. Kalau nggak ada yang nanya, udah saya cukupkan aja. Bagus. Oke. Saya jelasin aja di sebenarnya itu tergantung tergantung apa yang mau didapetin. Misalnya kamu pengen ngambil mengefisienkan dari harga, ya ambilnya HCl. Kalau misalkan emang ada uangnya, ya udah pakai enzim kayak gitu sih. Saya tunjukin aja kali ya ininya. Penjelasannya supaya lebih kebayang. Nah, nih kan teman-teman udah tahu kan hidrolisis itu ada dengan cara hidrolisis asam, ada juga dengan cara enzim. Nah, kalau enzim itu biasanya ngehasilin etanolnya itu lebih banyak gitu. Tapi ya di sini kelemahannya biayanya mahal kayak gitu. Terus dibandingkan lagi sama hidrolisis asam. Nah, kan ada yang pekat, ada yang encer. Kalau pekat itu kan H2SO4, kalau encer itu HCl. Nah, kalau asam pekat itu ya emang bagus ngasilin etanol yang tinggi gitu daripada HCl, tapi di sini juga banyak kekurangannya. Dari sifat H2SO4 sendiri kan yang udah teman-teman ketahui bersifat korosif. Pasti perlu pemeliharaan alat yang besar gitu. Jadi maksudnya pemeliharaan biaya pemeliharaannya besar. Kayak misalnya suatu alat tersebut, misalnya pipa maupun tangki gitu ya, berarti statusnya harus stainless steel supaya tidak terjadi korosi kayak gitu. Terus berarti kan investasinya juga besar kayak gitu. Terus di sini dari asam pekat juga membutuhkan energi yang besar karena recovery asamnya tinggi gitu dari asam pekat, dari H2SO4. Terus juga proses netralisasinya juga mungkin sangat kompleks ya, karena biasanya teman-teman kalau misalkan pemikirannya udah masuk ke perpap ya,
misal pakai komponen atau senyawa kimia yang memang berbahaya. Biasanya pengolahannya itu lebih kompleks dan lebih mahal. Jadi di sini kan yang udah teman-teman ketahui sebagai sarjana teknik kimia ya mengefisienkan biaya gitu, biaya pemeliharaan, biaya investasi supaya yang memang kita inginkan itu ya sesuai sama apa yang sudah kita butuhkan kayak gitu. Terus ini asam encer kan HCl yang nggak perlu recovery asam karena memang ya bukan asam kuat gitu, nggak seperti H2SO4. Terus biaya investasinya juga murah. Cuman di sini dari HCl adanya degradasi gula. Terus adanya juga produk samping yang tidak diinginkan kayak gitu. Degradasi gula, teman-teman tahu kan degradasi gula apa coba? Siapa itu yang jawab? Oh, Fitri. Degradasi gula tuh kayak maksudnya apa? Degradasi itu kayak penyusutan atau penghilangan gula gitu. Jadi malah makin sedikit gula yang dihasilkan pada saat dihidrolisis dengan HCl kayak gitu. Sedangkan kalau H2SO4 mungkin banyak menghasilin gulanya gitu ya, biar bisa menghasilin etanol yang besar. Tapi di sini butuh biaya yang besar, recovery asam yang memerlukan energi yang tinggi, terus proses netralisasinya juga pasti lebih mahal kayak gitu. Udah jelas belum, Fikri? Oke, ada lagi? 9:10 nih. Bagus sih kalau menurut saya teman-teman kalau misalkan banyak bertanya kayak gini ya. Jadi ke sayanya juga banyak belajar, ke teman-teman juga banyak belajar. Balik lagi ke teman-teman, memang serius laboratorium, memang serius labtek apa enggak gitu, kelihatan. Kalau emang serius pasti banyak nanya, banyak nggak ngertinya di mana kayak gitu. Kalau misalkan yang diam-diam aja ya saya nggak tahu juga sih belajar atau enggak, tapi ya mudah-mudahan semuanya bisa ngambil ilmu apa yang udah saya ajari kayak gitu. Ada lagi? Mau nanya teh. Iya. Yang soal tes akhir juga yang nomor 2. Jadi kan lebih baik di hidrolisis dulu apa enggak gitu teh. Terus kenapa harus dilakuin hidrolisis? Kalau dilihat dari tes akhir volume etanol yang didapat lebih banyak enggak di hidrolisis dulu? Oke. Gini ya. Kalau misalkan dari soalnya itu mana ya? Soalnya nggak ada. Tadi itu soalnya berarti yang tanpa hidrolisis yang lebih besar ya volumenya, iya bukan? Iya teh. Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di apa yang udah saya share screen ya. Kan dari fungsi hidrolisis sendiri kan mengubah polisakarida hemiselulosa menjadi monomer sederhana atau glukosa. Nah, di sini berarti ada kesalahan gitu. Kesalahannya di mana? Bisa jadi kalau misalkan kita tambahin hidrolisis, kita lakuin hidrolisis tapi konsentrasi asamnya itu rendah. Nah, bisa jadi glukosa yang dihasilkan dari konsentrasi asamnya itu sedikit. Jadi nggak perlu dilakuin hidrolisis. Kalau misalkan tanpa hidrolisis kan berarti langsung ditambahin ragi ya. Bisa jadi raginya itu yang tanpa hidrolisis yang ditambahin ragi itu bagus gitu. Apanya yang bagusnya? Nutrisinya, terus penjagaan suhunya, pH-nya, terus apa lagi? Kadar gulanya, konsentrasi raginya. Jadi itu cukup dalam pemeliharaannya sehingga volume yang dihasilkan pada tanpa adanya hidrolisis itu lebih tinggi. Terus juga dari indeks bias malah lebih tinggi yang tanpa hidrolisis. Berarti secara nggak langsung lebih efektif tanpa hidrolisis kayak gitu ya misal. Nah, kan kalau hidrolisis ini balik lagi tujuannya buat mengubah polisakarida menjadi glukosa. Nah, itu mah balik lagi berarti harus jaga konsentrasi asamnya itu harus tinggi, terus suhu operasinya juga harus stabil atau fluktuatif. Jadi semakin lama waktu fermentasi, waktu suhu operasi juga fluktuatif, jadi semakin tinggi juga gitu. Nah, bisa dilihat juga kalau misalkan
suhu optimum hidrolisis itu biasanya 160 derajat Celcius. Ini suhu optimum ya, maksudnya secara umum. Kalau misalkan secara misalnya semakin lama waktu fermentasi pasti semakin besar suhu optimumnya kayak gitu. Terus bisa jadi malah nanti kan adanya degradasi gula ya. Kalau misalkan yang tadi kekurangan dari asam encer, adanya degradasi gula. Nah, bisa jadi glukosa yang dihasilkan itu lebih sedikit. Nah, di sini ngaruhnya ke adanya pembentukan produk samping, ada juga degradasi gula. Jadi sehingga etanol yang dihasilkan menjadi lebih sedikit kayak gitu. Terus dari indeks bias juga berarti kan lebih kecil. Kayak gitu. Siapa? Bagas ya? Iya, Masuk nggak? Jadi, iya masuk Teh. Mau nanya lagi, kalau jadi lebih baik dilakukan hidrolisis atau enggak Teh? Lebih baik dilakukan hidrolisis, yaitu balik lagi ke teman-teman. Kalau misalkan dari saya lebih baik dilakukan hidrolisis lah, karena tapi penjagaan konsentrasinya harus bagus supaya memang hasil dari tadi kan balik lagi hidrolisis di sini untuk mengubah hemiselulosa menjadi glukosa, berarti kan supaya etanol yang dihasilkan itu lebih besar gitu. Kalau misalkan di sini memang penjagaannya kurang dari yang tanpa hidrolisis, sama aja gitu, sama aja bohong. Kalau menurut saya lebih baik pakai hidrolisis, tapi dengan penjagaan atau penjagaan parameter-parameter dengan baik dan sesuai parameter yang sudah ada kayak gitu. Konsentrasinya harus kayak gimana gitu. Itu mah balik lagi ke teman-teman kayak gitu. Kalau dari saya lebih bagus dengan hidrolisis, tapi ya tetap harus dijaga konsentrasinya harus bagus, terus suhu operasinya ya memang harus optimum, terus ya mungkin banyak kelebihan kekurangannya kayak gitu aja sih. Nggak bisa dipastiin ini tuh beneran bagus kayak gitu, nggak bisa, karena ya memang pasti banyak ada kekurangan. Setelah suatu proses nggak mungkin selamanya mempunyai kelebihan yang bagus gitu, pasti ada kekurangan kayak gitu. Kalau dari saya nggak bisa dikatakan perfect nggak bisa, karena memang harus dievaluasi kembali kayak gitu. Tapi tadi siapa? Bagas ya, udah jelas belum? Udah Teh, cukup. Ada lagi? Udah ya, udah setengah 10 juga sih. Ya udah, saya cukupkan aja. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya ya, kalau misalkan penjelasan saya kurang atau menurut teman-teman terlalu cepat, ya kasih tahu aja gitu ya, evaluasi lagi ke saya. Jadi saya juga bisa sadar apa yang udah saya jelasin tuh bener bagus atau bener nangkep ke teman-teman atau enggak kayak gitu. Ya udah, sekian dari saya. Mudah-mudahan teman-teman beneran ngerti ya sama modul ini dan beneran serius gitu ya mempelajari labtek di sini gitu. Walaupun online, teman-teman harus ingat serius juga ngerjainnya, dan juga pemikiran kayak misalnya tadi Fikri nanyanya seperti yang tadi mind blowing gitu ya, itu bagus seperti itu. Jadi bisa evaluasi juga ke saya kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.